Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, saya akan membahas soal-soal persiapan tes PPPK atau P3K atau ASN ya, tentunya yang sesuai dengan kisi-kisi seri guru belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu, like, share, and comment. Bunyikan lonceng apabila Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Dengan subscribe, share, like, and comment, berarti Anda telah mendukung channel pendidikan di Indonesia pada era digital ini. Semoga video ini bisa membantu Anda mendapatkan manfaatnya, saya mendapatkan pahala. Terima kasih. Soal nomor 1. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna. Agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik, pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Abad 20, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, dan E. Gaya belajar peserta didik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah etnik. Etnik itu dalam satu kelas berbagai macam etnik ya, maksudnya ya, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Jadi bahasa dalam satu kelas itu berbagai macam. Jadi memberikan contoh, yang pertama kita harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik ya. Lalu memberikan contoh untuk memperjelas tema yang dibahasnya, juga contoh yang dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Ini etnik peserta didik. Yang kedua adalah minat. Nah, minat ini membuat siswa tertarik pada pembelajaran dan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Intinya tertarik siswa harus dibuat menyenangkan pembelajarannya ya. Lalu yang ketiga yaitu gaya belajar. Memfasilitasi berbagai kecenderungan gaya belajar, misalnya audio, visual, dan kinestetik. Atau memudahkan belajar, misalnya audio dengan verbal atau CD audio, visual, misalnya dengan kertas warna, kinestetik misalnya berkunjung ke museum, seperti itu ya. Jadi memberikan pelayanan pendidikan yang memperhatikan perbedaan jenis kelamin ya. Misalnya dalam olahraga bisa dibedakan olahraga untuk pria dan olahraga untuk wanita, seperti itu. Lalu di sini ada kata kuncinya di dalam soal agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik. Berarti jawaban yang paling tepat adalah minat peserta didik ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, minat itu membuat siswa tertarik pada pembelajaran ya. Ada kata kuncinya yaitu tertarik. Soal nomor 2, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek apa? Yang kita bahas pertama adalah perkembangan sosial. Aspek sosialnya. Melaksanakan pembelajaran kooperatif itu adalah aspek sosial. Pembelajaran kooperatif akan mengembangkan sikap saling kerjasama dan saling menghargai pada diri peserta pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif itu akan mengembangkan sikap saling membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Jadi intinya perkembangan sosial itu saling bekerja sama, saling membantu dan berbagi dalam pembelajaran ya. Lalu yang kedua adalah motivasi, yaitu contohnya adalah menginformasikan pentingnya atau manfaat yang dipelajari suatu topik tertentu, itu adalah motivasi. Menginformasikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukannya, itu juga bagian dari motivasi. Memberikan humor, bagian dari motivasi juga, dan menggunakan media pembelajaran dan juga memberikan reward atau hadiah atau pujian, memberikan semangat. Nah, ini semuanya adalah motivasi. Dan yang ketiga adalah kultural.
Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ketika menjelaskan materi pelajaran, dan dalam memberikan contoh-contoh itu perlu mempertimbangkan keberagaman budaya. Jadi intinya kultural itu adalah keberagaman, memperhatikan keberagaman budaya yang ada di kelasnya atau di sekolahnya. Lalu, status sosial. Status sosial itu jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik, dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Ya, jadi sih di sini ada kata kuncinya, yaitu peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif, ya. Guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif. Kata kunci semangat itu ada di motivasi. Jadi jawabannya adalah B, motivasi. Soal nomor 3, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal karena dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut. Maka, guru perlu yaitu menggunakan program audio dan modul. Itu kita akan mencari gaya belajar yang mencakup ketiganya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Yang pertama kita lihat di A, itu menggunakan program audio dan modul. Berarti kalau audio berarti audio, dan modul itu adalah visual, ya. Lalu yang B menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. Berarti di sini adalah visual. Ya, jadi visual ya. Visual komik visual, buku paket juga visual. Lalu yang C menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kalau ini berarti kalau ceramah audio, lalu diskusi sebenarnya juga masuk ke kinestetik, tapi lebih ke audio. Lalu tanya jawab juga audio. Jadi ini adalah audio. Lalu yang D menggunakan media audio, udah jelas audio ya, video dan video itu adalah visual dan percobaan itu adalah kinestetik. Berarti audio, visual, dan kinestetik. Lalu yang menggunakan modul dan PowerPoint itu adalah visual. Berarti yang lengkap menggunakan 3 gaya belajar langsung, yaitu yang D menggunakan media audio, video, dan percobaan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 4, pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka, pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan yang pertama memasang puzzle, yang kedua B yaitu menendang bola, yang C mewarnai pola, yang D menjiplak huruf, dan E meronce membuat. Kita lihat ini perbedaan antara motorik kasar dan motorik halusnya. Seperti apa? Nih, keterampilan motorik kasar ya, maksudnya ini adalah kasar, melibatkan koordinasi kelompok otot besar di tubuh, yaitu untuk melakukan gerakan seperti merangkak, duduk tegak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, melempar bola, menendang bola, dan sebagainya. Itu adalah keterampilan motorik kasar. Di sini adalah perkembangan motorik halusnya, merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan bola sesuai bentuknya. Nah, di sini dalam soal dia ada motorik kasar yang ditanya ya. Berarti di sini kalau masang puzzle itu adalah motorik halus ya. Kalau menendang bola, nah ini dia. Menendang bola adalah motorik kasar. Mewarnai pola itu sama dengan motorik halus. Menjiplak huruf juga motorik halus, dan meronce membuat adalah motorik halus. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B, menendang bola, yaitu motorik kasar. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap Navally Egoistic Orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Ketertiban sosial, C. Kontrak imbal jasa, D. Persetujuan orang lain, dan E. Hati nurani.
Kita perhatikan satu persatu tahapannya. Tahap-tahap perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg. Tahap pre-konvensional yaitu 6 sampai 10 tahun ya. Jadi SD usianya. Yaitu pertama adalah obedience and punishment. Maksudnya N-nya ini ya. Jadi anak menilai baik buruk berdasarkan perbuatan. Obedience itu maksudnya kalau baik dikasih hadiah, punishment kalau dia salah dikasih hukuman. Lalu yang kedua adalah naive egoistic orientation. Kepedulian apakah mendatangkan keuntungan atau tidak, anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Nah, ini yang ada di soal ya. Kata kuncinya adalah kontrak imbal jasa. Jadi nanti naively egoistic orientation. Lalu tahap konvensional yaitu 10 sampai 17 tahun, yaitu yang ketiga good boy orientation, yaitu menilai orang itu berdasarkan persetujuan orang lain. Jadi mereka siswanya menilai baik atau buruknya orang lain atas persetujuan orang lain pula gitu. Yang keempat adalah authority and social order maintenance, menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial. Lalu tahap post-konvensional yaitu 17 sampai 28 tahun dan menginjak remaja dewasa ya. Yang kelima kontraktual legalistic orientation, yaitu menilai baik buruk orang itu berdasarkan benar salah itu berdasarkan hukum yang berlaku, legalistic orientation ya. Yang keenam adalah conscience of principle orientation, yaitu menilai baik buruk berdasarkan hati nurani. Oke, sekarang soalnya tadi kan perkembangan moral peserta didik menurut Kohlberg terdiri dari berapa tahap ya, yaitu naively egoistic orientation. Jadi kalau akibat perbuatan itu adalah obedience and punishment ya. Misalnya kalau baik diberikan hadiah, kalau dia salah dihukum. Kalau ketertiban sosial yang tadi ada sosialnya ya, authority and social order maintenance orientation. Nah, yang ini yang ditanyakan adalah naively egoistic orientation, yaitu kontrak atau imbal jasa. Kalau persetujuan orang lain tadi good boy orientation, dan kalau hati nurani conscience or principle orientation. Jadi jawaban yang tepat adalah C, kontrak imbal jasa, yaitu naively egoistic orientation. Soal nomor 6, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media poster, B. Media gambar, C. Media grafis, D. Media cetak, dan E. Media benda nyata. Ya, di sini perkembangan kognitif peserta didik SD ya, sekolah dasar pada taraf operasional konkret. Nah, mereka tidak ngerti kalau gurunya hanya menyampaikan secara verbal, maka diperlukan media yaitu E, benda nyata. Soal nomor 7, Pak Adit seorang guru SMP 10 ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama yang A. etnik, B. kultural, C. motivasi, D. minat, dan E. status sosial. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama etnik, kita udah pelajari di soal sebelumnya. Etik itu adalah menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik, memberikan contoh-contoh untuk memperjelas tema yang sedang dibahasnya, juga contoh yang dapat dimengerti dan dipahami semuanya. Dalam kelas itu biasanya berbagai macam bahasa ya, etnik namanya. Yang kedua adalah kultural. Peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya. Ketika menjelaskan materi pelajaran dan
dan dalam memberikan contoh-contoh perlu mempertimbangkan keragaman budaya. Intinya, kultural itu adalah keberagaman budaya, mampu mensikapi keberagaman budaya. Kalau etnik mampu mensikapi berbagai macam bahasa gitu ya. Lalu yang C adalah motivasi. Menginformasikan pentingnya atau manfaat mempelajari suatu topik tertentu, menginformasikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukannya, memberikan humor, menggunakan media pembelajaran, dan juga memberi reward atau hadiah atau pujian dan memberikan semangat. Yang minat sudah kita bahas ya. Lalu yang ini adalah status sosial. Jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. Dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Nah, maksud dari status sosial ini, latar kita garis bawahi yaitu latar ekonomi sosial yang sangat beragam. Bisa berasal dari keluarga yang kaya, yang miskin, ada orang tuanya pejabat, buruh, pegawai swasta, dan ini adalah masuk dalam soal. Jadi jawaban yang tepat adalah E, status sosial. Soal nomor 8, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek minat, moral, status sosial, etnik, dan motivasi. Coba satu persatu. Kalau minat, seperti yang kita sudah pelajari di soal sebelumnya, minat itu membuat siswa tertarik pada proses pembelajaran, dan pembelajaran itu disajikan semaksimal mungkin sehingga siswa menyenangkan ya. Lalu moral, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran mempunyai moral ya. Lalu status sosial, jangan beda-bedakan dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Ya, ini udah dibahas di soal sebelumnya. Lalu etnik, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik, memberi contoh untuk memperjelas tema yang sedang dibahas, juga contoh yang dapat dimengerti oleh semuanya ya. Jadi dalam etnik itu berbagai macam suku dan sebagainya itu jadi satu di dalam satu kelas, misalnya bahasa, kebudayaan, dan lain-lain. Lalu motivasi sama sudah dibahas di sebelumnya, menginformasikan pentingnya atau manfaat mempelajari suatu topik, lalu menggunakan media pembelajaran, memberikan hadiah, pujian, dan sebagainya. Itu adalah motivasi. Jadi yang paling tepat di sini karena di sini mengenakan busana daerah masing-masing. Kata kuncinya itu ya. Maka yang paling tepat adalah etnik. Jawabannya adalah D. Soal yang terakhir, soal nomor 9, Pak Aris merupakan guru SD kelas 5. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya, tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakter peserta didik terutama A. Minat, B. Etnik, C. Kultural, D. Gender, dan E. Status sosial. Seperti yang kita sudah bahas, kalau minat itu membuat pembelajaran menyenangkan ya. Kalau etnik menggunakan bahasa dari berbagai macam bahasa dijadi satu sehingga menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Nah, kalau kultural, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya. Ketika menjelaskan materi pelajaran dan dalam memberikan contoh-contoh, perlu mempertimbangkan keberagaman budaya. Jadi, masuk nih ke soal nih. Di soal dijelaskan bahwa memilih lagu-lagu dari asal daerahnya. Itu kan berarti termasuk dari keberagaman budaya. Berarti nanti jawabannya adalah C ya. Baik, kita lihat langsung ke gender, memperhatikan jenis kelamin peserta didik dan karakternya, ini nggak masuk. Yang status sosial memperhatikan latar belakang, ini juga tidak cocok dengan soal ini. Berarti yang paling tepat adalah C, kultural, yaitu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya.
Alhamdulillah, demikianlah pembahasan soal tes P3K atau ASN yang sesuai dengan kisi-kisi seri Guru Belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya, share, like, and comment, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.